الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Az-zahadatu fid dunya, kezuhudan di dalam urusan dunia, laisatlah tidaklah kezuhudan itu bitahrimil halal, dengan mengharamkan perkara yang halal, wala idha'atil mal, dan bukan pula menelantarkan harta. Zuhud itu bukan terus maksudnya yang halal diharamkan. Saya ini zuhud akhirnya mengharamkan dagang, mikir dunia haram. Atau zuhud, saya ini zuhud maka nikah haram karena orang nikah itu masih menunaikan nafsunya. Umpamanya begitu. Zuhud, saya ini zuhud ya. Akhirnya melihat orang bangun rumah haram karena rumah itu mikir dunia. Bukan begitu itu. Dan juga tidaklah menelantarkan harta. Menelantarkan harta itu bagaimana? Harta yang semestinya bisa dimanfaatkan malah sia-siakan kemanfaatannya. Punya sepeda motor banyak yang seharusnya bisa digunakan untuk nolong kerabatnya, dipinjamkan kepada orang-orang yang ngambil tugas agama. Karena perasaan dia zuhud, sepeda motornya dibuang di kali. Sepeda motor segala buang, ini dunia. Jadi kesimpulannya, orang yang mikirnya zuhud ternyata ngelanggar agama itu bukan zuhud, tapi malah salah. Walakin zahadu, tetapi ini zuhud fit dunia, di dunia. Di hakikatnya zuhud ini sabda Nabi, alla takuna bima fi yadika awthaqa minka mimma fi yadillah. Allahu akbar, luar biasa. Allah takuna, tidak adanya kamu, bima dengan perkara fiyadika yang ada dalam tanganmu, awthaqa minka, lebih kamu percayai, mimma, melebihi perkara fiyadillah yang dalam kuasa Allah. Zuhud itu apa toh? Zuhud itu terkesannya hanya dengan keagungan Allah, ringasnya. Walaupun kita di tangan kita ini punya harta banyak 1 triliun, tapi kita tidak percaya dengan harta kita, percaya kita dengan Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah saya ini Allah. Walaupun saya punya harta sebanyak apapun yang sudah saya pegang, kalau nggak ditolong Allah, ya nggak akan selesai. Maksudnya begitu. Nabi Sulaiman terbang dengan sajadah terbangnya, disertai pasukan-pasukannya, berbagai macam jenis pasukan, melewati seorang petani yang terkagum-kagum dengan kehebatannya Nabi Sulaiman, kehebatan kerajaannya Nabi Sulaiman. Maka dia mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, kok hebat banget nih kerajaannya Sulaiman nih. Maka Nabi Sulaiman dikehendaki oleh Allah untuk mendengar kekagumannya petani tadi, maka beliau turun dari sajadah terbangnya menemui petani tadi. Kenapa kamu bilang perkara tadi? Saya takjub banget dengan kerajaan Tuhan. Maka Nabi Sulaiman menasihati, kenapa kamu enggak takjub dengan subhanallah yang barusan kamu ucapkan? Subhanallah kamu itu lebih mahal, melebihi seluruh kerajaannya Sulaiman. Karena kerajaan Sulaiman akan ditinggal, subhanallah akan kekal menemani kamu selama-lamanya.
Itu di antara prakteknya zuhud itu begitu itu. Jadi hati itu bergantungnya kepada Allah. Walaupun di tangan sudah megang sesuatu, enggak percaya dia. Yang dipercaya apa yang ada di kuasa Allah. Itulah hakikatnya zuhud. Maka sebagian ulama meringkas zuhud itu apa toh? Tidak terkesan dengan dunia walaupun dia punya dunia. Yang repot tuh orang tuh perasaannya zuhud. Ternyata bukan zuhud, gak duwe apa-apa. Orang gak punya harta, rumahnya jelek, bilang saya ini zuhud. Zuhud kok gak duwe apa-apa. Zuhud tuh tidak akan terbukti sebelum dunia datang pada orang tersebut, kemudian tidak merubah sama sekali sikap dia. Tidak merubah kehidupannya kecuali dalam ridhonya Allah saja. Seperti para anbiya sebagian sangat kaya raya, tidak merubah kehidupan beliau-beliaunya. Miskin juga tidak merubah kehidupannya, tetap dalam puncak hidayah. Ya saya ini wesel saya luambat terus Pak, ini kalau saya sabar namanya apa? Ya namanya sabar. Bukan zuhud Pak. Zuhud itu kalau uang kamu banyak ternyata kamu tetap taat kepada Allah, enggak terkesan dengan dunia, itu namanya baru zuhud. Kalau orang yang seperti begitu itu nanti derajatnya bisa sabar atau qanaah, nerima apa adanya. Tapi kalau zuhud itu harus ada ujiannya. Ujian dunia datang dia enggak terkesan. Wong dunia yang enggak datang kok bilang zuhud itu piye? Ujiannya belum kok bilang sudah lulus itu piye? Saya dipahami? Kata sebagian lah begitu itu. Zuhud itu lulusnya dengan datangnya ujian dunia tetapi dia tidak berubah ketakwaannya. Tetapi kalau ujian dunia yang belum datang enggak bisa dikatakan zuhud. Sabar. Sabar dalam kemiskinan, sabar karena apa adanya, qanaah nerima apa adanya. Jadi kalau untuk lulus dapat predikat zuhud itu bukan jurusannya karena memang beda. Wa ang takuna fi thawabil musibah, dan adanya engkau fi thawabil musibati, di dalam pahalanya musibah. Idza anta usibta biha, kalau kamu usibta biha, diuji biha dengan musibah itu, arghaba fiha, lebih engkau harapkan fiha dalam pahalanya musibah, arghaba lebih terharapkan fiha dalam musibah, lau annaha, andaikan musibah itu ubqiyat, dikekalkan, laka untuk kamu. Masya Allah. Ini piye maksudnya? Jadi orang zuhud itu orang yang memang dengan dunia itu enggak masuk hati dunia itu. Tandanya andaikan dia kena musibah, dan musibahnya di sini isyaratnya adalah rusaknya harta atau hilangnya harta atau satu hal yang asalnya dia punya menjadi dia tidak punya. Enggak tahu sawahnya hilang atau bajunya hilang atau duitnya hilang. Jadi kalau zuhud benar, dia lebih berharap dapat pahalanya perkara yang hilang dari dia melebihi andaikan perkara itu masih kekal untuk dia. Begitu uangnya hilang, malah pikiran alhamdulillah dapat pahala. Kurang lebih begitu itu. Sapinya hilang, alhamdulillah dapat pahala kehilangan sapi. Bukan dia bilang andaikan sapi saya masih ada tak jual harganya berapa ya. Itu bukan zuhud, enggak lulus itu. Berarti terkesan dengan dunia. Lah pahalanya apa Pak? Ya sabar, itu sabar. Jadi kalau zuhud enggak. Kalau zuhud itu bendanya hilang, malah dia lebih mengharapkan pahala benda yang hilang itu melebihi bendanya tidak terkena musibah. Ini hakikatnya zuhud itu begitu. Maka mungkin yang bicara dan yang dengar belum dapat predikat itu. Kadang-kadang kita ini punya barang kesayangan apa harus hilang atau rusak, wah nyesalinya bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Itu bukan zuhud, ya pokoknya seneng karo sebagian makhluk itulah. Walaupun senang dengan makhluk tidak selalu dosa ya, tapi kalau hakikatnya zuhud itu sabda Nabi itu.
barang yang milik kita yang kena musibah, akhirnya barang itu jadi rusak atau jadi berkurang harganya atau bahkan hilang, kita lebih berharap pahalanya barang yang hilang itu, yang rusak itu, yang berkurang itu melebihi andaikan barang itu nggak kena musibah apa-apa. Nah, barang itu bisa mungkin anggota tubuh kita, bisa juga, bisa apa macam-macam. Semoga Allah pilih kita semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada